Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci, agama kepercayaan yang kita yakini, dan tentu saja mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila niscaya sehari-hari. Pemirsa, ketika umat beragama Islam, Hindu, Buddha, Nasrani, Katolik, Konghucu, aliran kepercayaan, dan seterusnya menerapkan syariat atau aturan agama yang diyakininya, maka berarti mengamalkan nilai luhur Pancasila sekaligus. Termasuk di dalamnya adalah menjaga kesehatan jiwa dan raga anak bangsa. Mari kita sejenak untuk menyimak sekaligus menganalisis, tentu saja sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, tentang ayat indah terindah tentang manajemen gerakan sholat. Kalau kita pahami dari sisi fisiologi, yakni adalah surah Asy-Syu'ara ayat 219 hingga 220, 21, dan 23. Tapi kita mencoba yang ke-219. Wa tawakkal ala azizir rahim. Dan berserah dirilah kepada Allah yang maha perkasa, lagi maha penyayang. Sungguh kalimat ini sangat indah sekali, bertalian dengan prosesi ibadah sholat keseharian kita. Karena sebelum kita melakukan sholat, maka Allah meminta pada hamba-hambanya untuk tawakal. Tawakal itu secara sederhana adalah kita selalu ingat Allah, istiqomah, zikrullah. Senantiasa kita bangun jiwa raga kita itu dengan zikir. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati nurani akan menjadi tentram. Jantung hati dekupnya normal. Di saat dokter memeriksa dengan stetoskopnya, maka yang diperiksa pertama adalah degup jantung. Di samping memegang pembuluh darah utama atau vena. Nah, semuanya itu adalah dalam rangkaian tawakal kepada Allah. Tentu saja zikir yang disertai dengan doa. Doa yang dibarengi dengan ikhtiar atau usaha. Jadi tawakal itu adalah berhias atau berlandas pada zikir, zikrullah termasuk salawat. Kemudian berupaya berdoa dan diteruskan dengan rangkaian usaha yang optimal. Itulah tawakal. Dan bentuk tawakal ini
hendaknya diserahkan secara tulus memohon keridhaan kepada Allah Al-Aziz, Allah yang maha perkasa. Tetapi maha perkasanya Allah itu dibarengi dengan Azizir Rahim, Ar-Rahim, kasih sayang. Seorang yang perkasa kalau kita ibaratkan manusia, tapi Allah bukan diibaratkan, tapi kita yang membayangkan. Seorang yang perkasa, yang kuat, otot-ototnya kekar. Namun ketika senantiasa dalam kesehariannya, senantiasa indah, senyum, tersungging, dan sapapun penuh etika, maka siapapun mitra bicara, mitra kerja, mitra dalam berbudaya, mitra dalam berbisnis, di dalam kuat ada kasih sayang. Demikianlah Allah mengharapkan kepada hamba-hambanya yang menegakkan sholat. Sholat dengan kesabaran, sabar untuk kuat melaksanakan perintahnya. Karena di dalam sholat ada rukun, ada wajib, dan ada sunnah. Rukun dan wajibnya itu tidak seberapa jika dibanding sunnahnya. Karena rukun insya Allah sekitar 8, wajibnya insya Allah sekitar 14. Insya Allah mudah-mudahan saya tidak salah sebut. Tetapi sunnahnya ada 37. Sungguh, jika Rasulullah SAW disebut uswatun hasanah, maka di dalam sholat itu banyak teladan-teladan yang terpuji. Termasuk di dalamnya adalah melakukan rukuk yang sempurna, sesempurna mungkin. Agar mulai dari tengkuk atau pangkal otak, yang juga disebut dengan otak mamalia, itu betul-betul ditundukkan oleh Allah oleh manusia, maksud kami, diusahakan tunduk kepada Allah dengan sebenar-benarnya tunduk. Sehingga ketundukan itu akan membuahkan hasil yang optimal. Ketika hasil optimal, maka seseorang akan mendapati dampak positif dari memohon keridhaan Allah. Secara fisiologi, yang ke-16 mengurangi proses penuaan dini dan berdampak tentu saja awet muda. Jadi orang yang melakukan sholat dengan bagus, khusyuk, maka degenerasi dapat dihindari. Anak-anak muda, saudara-saudara kami, apalagi kaum hawa, degenerasi kulit di wajah tentu saja sangat ingin ditunda. Dan menunda itu tidak mahal, hanya butuh sabar. Kemudian yang kedua, menambah daya tahan dan memperlambat keletihan. Artinya daya tahan tubuh kita itu kuat dan tidak mudah letih. Bahkan termasuk keletihan yang berkaitan dengan emosi atau kejiwaan. Ahli sholat, apalagi dibarengi dengan ahli tahajud atau mutahajid, maka insya Allah, karena proses pembuangan racun di dalam tubuh melalui keringat, kemudian keringat tak jarang di malam hari kalau kita mandi pagi hari sekitar jam 3, setengah 3. Kemudian ada kotoran yang menempel di leher kita, kemudian di dada kita, kemudian di selangkangan kita, sampai di telapak kaki kita.
Bahkan telapak kaki, tolong kita perhatikan baik-baik. Ketika digosok-gosok begini, akan keluar kotorannya yang kadang agak putih dan kadang-kadang juga agak sedikit kotor. Itulah manfaat kita bergerak di dalam sholat. Kemudian yang ke-18 yakni adalah merangsang produksi endorfin, endomorfin yang ada di otak. Dan hormon endorfin itu dihasilkan oleh kelenjar pituitari yang kemarin kita sebutkan sebesar ini. Dan dapat memberikan rasa tenang, tentram, bahagia. Bahkan jika seseorang terantuk tidak sengaja, maka nyeri itu hanya dampak dari trauma, terantuk atau terbentur kecilnya. Dan yang ke-29 yakni adalah ketika kita melakukan rukuk yang bagus, sujud yang bagus, mengurangi ketegangan dalam kehidupan. Secara fisiologi, ketegangan saraf yang ada terutama di bahu kita, kiri kanan. Dan lazimnya kalau bahu kiri kanan ini tegang atau mengeras, maka nyaris bisa dipastikan kepala agak berat atau bahkan pening ataupun pusing. Sujud yang lama atau rukuk yang lama, setidaknya ketika kita salat malam bisa berdurasi antara 3, 5, 7 menit, maka insya Allah ketegangan-ketegangan saraf itu, jika terus-menerus dilakukan dengan bagus rukuk dan sujudnya, maka kita benar-benar dalam keseharian rileks, wajah ceria, mudah senyum, ditebar, kasih sayang tentu akan lahir dari hati yang bugar. Dan yang ke-20 adalah mengurangi resiko serangan kanker dan penyakit jantung. Hamba-hamba Allah yang berupaya sholat dengan bagus, maka insya Allah esok hari ketika ketemu sesama akan gembira di hati. Betapapun mungkin ada ketidakcocokan kita dengan sejawat, dengan saudara, atau bahkan di tengah keluarga, karena ada sedikit dialog yang kurang mengena, maka semua bisa diterima. Karena sesungguhnya ketika musholin, mutahajjid, orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang menegakkan tahajud, ketika hatinya gembira bertemu dengan Allah, khusyuk bertemu dengan Allah, maka nyaris bisa dipastikan setiap ketemu dengan sesama, bahkan dengan lingkungan alam sekitarnya, akan senantiasa menebarkan rasa damai, dan alam pun akan mendoakan hamba-hamba yang memelihara kesehatan jiwa raganya, memanage emosinya. Ayat-ayat semesta mendoakan untuk kesehatan jiwa raga kita semua. Semoga bangsa kita kian hari semakin sehat jasmani, rohani, untuk mengabdi pada negeri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dukungan Anda menyemangati kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada Lauhul Mahfuz Ar-Rahman.